Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan pengaplikasian big data di industri retail. Jadi kami mohon izin untuk mempresentasikan penerapannya ya. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana pengaplikasian big data di dalam industri retail, terus ada strategi big data ada untuk apa? Untuk menyiapkan revolusi big data ini. Terus ada juga kesiapannya. Bagaimana kesiapannya big data di industri retail. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok 11 yaitu dengan anggota kelompok 3 orang. Yang pertama yaitu Wahyu Nur Aprilia dengan NIM 22010104. Yang kedua Abdurrahman dengan NIM 22010106. Yang ketiga Muhammad Hilmi Ardianto dengan NIM 22010127. Mungkin itu saja. Nanti untuk pemateri bisa dijelaskan untuk materi pertamanya. Jadi materi yang pertama yaitu kesiapan industri retail terhadap big data. Jadi pada tahap ini penelitian akan fokus pada kesiapan industri retail dalam menghadapi revolusi big data. Jadi yang pertama yaitu yang kita pahami tentang bagaimana sih kesiapan industri retail dalam menghadapi revolusi atau menghadapi pengaplikasian big data. Jadi yang pertama yaitu tingkat kesiapan industri retail. Jadi apa sih, bagaimana sih tingkat kesiapan industri retail? Yaitu, jadi industri retail ini sedang meningkatkan kesiapannya untuk menghadapi revolusi big data. Dengan apa? Dengan mengadopsi teknologi analitik untuk memahami pola konsumen, mengoptimalkan rantai pasokan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi data besarnya itu atau big data membantu mereka atau membantu industri retail untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan meningkatkan efisiensi operasional serta menyesuaikan penawaran produk dengan preferensi pelanggan secara lebih presisi atau secara lebih rapi. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan industri retail terhadap big data. Jadi di sini ada beberapa faktor yang memengaruhi kesiapan industri retail terhadap big data. Yang pertama yaitu infrastruktur teknologi. Jadi kemampuan untuk mengakses, menyimpan dan menganalisis data besar memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai. Tentunya mereka harus siap dengan infrastruktur teknologinya. Di perusahaan harus menyiapkan infrastruktur teknologi untuk menerapkan tadi. Menerapkan apa? Menerapkan big datanya. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Apa sih? Jadi di sini kesiapan sumber daya alam dalam memahami dan mengelola big data termasuk keahlian, analitik dan kecerdasan buatan. Jadi industri retail harus menyiapkan SDM. Tentunya kalau mereka mau mengadopsi atau mengaplikasikan industri retail big data ke dalam industri retail tadi harus memiliki SDM yang memadai. Yang kedua, yang ketiga yaitu regulasi atau peraturan dan kebijakan privasi yang dapat membatasi pengumpulan dan penggunaan data dalam industri retail. Yang keempat, keamanan data. Nah, di sini sangat penting juga keamanan data. Penting ya.
Pentingnya melindungi data pelanggan dan bisnis dari ancaman keamanan siber untuk memastikan integritas dan kerahasiaan informasi. Jadi, industrial ini juga sangat sangat memperhatikan keamanan data karena ada beberapa, tentunya kalau di perusahaan ada musuh-musuh besar, yaitu hacker-hacker di luar. Yang kelima, investasi keuangan. Tentunya penerapan big data ke dalam industri memerlukan uang. Untuk apa? Untuk pelatihan sumber daya, contohnya sumber daya manusia. Yang kedua yaitu tentang apa? Untuk menginvestasikan ke dalam teknologi atau infrastruktur teknologi tadi. Kerjasama industri tentunya juga nggak mungkin dong untuk perusahaan industri retail untuk menyediakan infrastruktur teknologinya kan. Yang ketujuh yaitu kepemimpinan dan strategi bisnis. Jadi ada suatu harus ada pemimpinnya dalam pengaplikasiannya tadi. Yang kedelapan, kualitas data. Tentunya kualitas datanya harus akurat, relevan, dan berkualitas tinggi. Yang kesembilan, kesadaran industri. Tingkat kesadaran dan pemahaman industri retail terhadap potensi, manfaat, dan tantangan big data. Jadi, untuk kesiapan industri retail tadi faktor mulai dari tingkat kesiapan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Selanjutnya akan saya bahas juga yaitu strategi implementasi big data. Jadi yang kedua yaitu strateginya. Strategi pengimplementasian big data terhadap industri retail ke dalam industri retail. Yang pertama yaitu rencana strategi implementasi. Jadi ada tiga strategi. Jadi yang pertama yaitu rencana strategi implementasi. Jadi apa itu rencana strategi implementasi big data? Harus mencakup beberapa aspek penting. Pertama-tama, perusahaan perlu mengidentifikasi tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui penggunaan big data. Selanjutnya, perusahaan perlu mengevaluasi dan memilih platform big data yang sesuai dengan kebutuhan dan skala bisnis mereka. Jadi mereka harus mengenali atau mengidentifikasi perusahaannya. Apakah perusahaan ini besar atau kecil, atau untuk apa perusahaan ini dibuat, dan untuk apa big data ini diterapkan ke dalam perusahaan ini. Jadi yang kedua yaitu langkah-langkah konkret implementasi. Jadi ada langkah-langkah implementasi big data harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini dapat melibatkan migrasi data, pengembangan model analitis, dan pengaturan sistem monitoring yang efektif. Terus yang ketiga, integrasi atau hubungan big data dalam strategi bisnis. Penting untuk mengintegrasikan big data atau penting untuk menghubungkan big data ke dalam kebijakan dan prosedur bisnis yang ada. Tadi kita sudah dibahas tentang faktor-faktor kesiapan big data tadi ya. Ini dapat melibatkan penyesuaian proses operasional, pengembangan produk berbasis data, atau bahkan restrukturisasi model bisnis secara keseluruhan. Jadi strategi big data ini atau pengintegrasian big data ini dalam strategi bisnis ini harus memiliki prosedur atau kebijakan dalam pembuatannya, dalam menjalankannya. Tentunya harus ada SOP tertentu. Dan untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kita yaitu Mas M. Hilmi Muhammad Ilmi Ardianto. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari manfaat implementasi big data di industri retail. Penerapan big data di industri retail membawa berbagai manfaat yang signifikan, yaitu dapat mempengaruhi
berbagai bisnis, yaitu terutamanya bisnis retail ya. Pemahaman pelanggan. Yang pertama yaitu pemahaman pelanggan yang lebih baik. Jadi artinya big data memungkinkan perusahaan retail untuk mengumpulkan, menganalisis dan memahami perilaku pelanggan dengan lebih baik. Dengan demikian perusahaan dapat menyusun sebuah strategi pemasaran yang lebih terarah dan menyesuaikan pengalaman pelanggan. Yang kedua yaitu rantai pasokan. Artinya analisis big data dapat digunakan untuk mengoptimalkan rantai pasokan, memperkirakan permintaan dengan lebih akurat, dan mengidentifikasi efisiensi operasional. Ini dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penyediaan produk yang tepat waktu. Yang ketiga yaitu personalisasi layanan. Artinya big data memungkinkan perusahaan retail untuk memberikan layanan yang lebih baik, personal kepada pelanggan. Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap preferensi pelanggan, perusahaan dapat menyusun tawaran produk dan promosi yang lebih sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. Yang keempat yaitu deteksi tren pasar. Artinya analisis big data dapat membantu perusahaan retail dalam mendeteksi tren pasar dengan lebih cepat, dengan memahami perubahan dalam perilaku konsumen dan tren produk. Perusahaan dapat menyesuaikan stok dan strategi pemasaran secara real time. Berikutnya yaitu tantangan implementasi big data di industri retail, yaitu yang pertama keamanan data. Seringkali, namun seiring dengan manfaatnya implementasi big data di industri retail juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan itu yaitu salah satunya keamanan data, artinya mengelola dan melindungi data pelanggan merupakan sebuah tantangan utama. Perusahaan retail harus memastikan keamanan data dan privasi pelanggan, mengingat volume besar data yang dikumpulkan dan disimpan oleh industri retail. Yang kedua yaitu kesesuaian regulasi, artinya industri retail sering kali tunduk pada regulasi ketat terkait dengan perlindungan konsumen dan privasi data. Tantangan ini dapat memerlukan perusahaan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku. Yang ketiga yaitu integrasi sistem. Integrasi sistem artinya integrasi big data dan sistem-sistem yang sudah ada di perusahaan dapat menjadi tantangan. Perusahaan perlu memastikan bahwa platform big data dapat berinteraksi dengan sistem legasi tanpa mengganggu operasional. Yang keempat yaitu tingkat keterampilan SDM. Tingkat keterampilan SDM artinya keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan menganalisis big data mungkin tidak selalu tersedia secara internal. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Yang kelima, investasi yang signifikan. Investasi yang signifikan artinya implementasi big data memerlukan investasi yang cukup besar, baik dalam perangkat keras, perangkat lunak maupun pelatihan karyawan. Perusahaan retail perlu mengevaluasi kembali anggaran dan sumber daya untuk memastikan keberlanjutan implementasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan, yaitu strategi mengatasi tantangan. Yang pertama, pengelolaan keamanan data yang efektif. Ini artinya yaitu menerapkan protokol keamanan data yang kuat dan memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi. Nah, pengelolaan keamanan data yang efektif ini melibatkan beberapa aspek penting, seperti menerapkan protokol keamanan data yang kuat.
Ini adalah langkah yang paling penting dalam melindungi data perusahaan. Protokol ini mencakup langkah-langkah seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan penggunaan teknologi keamanan. Yang kedua, memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi. Perusahaan perlu memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang berlaku terkait keamanan data. Terus, hal ini termasuk memahami dan mengikuti peraturan privasi data. Dan yang ketiga, investasi dalam teknologi keamanan. Perusahaan perlu menginvestasikan sumber daya dalam teknologi keamanan untuk melindungi data mereka. Ini mungkin termasuk penggunaan perangkat keras ya dan perangkat lunak keamanan yang canggih serta pemantauan keamanan yang terus-menerus untuk mendeteksi ancaman potensial. Yang keempat, pelatihan karyawan terkait. Selain menginvestasikan dalam teknologi keamanan, perusahaan juga perlu melatih karyawan terkait keamanan data. Ini dapat memberikan pelatihan tentang praktik keamanan yang baik, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, menghindari phishing, dan melaporkan kejadian keamanan yang mencurigakan. Dan yang kedua yaitu memilih platform big data yang sesuai. Ini artinya yaitu memilih platform big data yang dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada dan memenuhi kebutuhan bisnis yang spesifik. Nah, di pemilihan platform big data yang sesuai ini juga memiliki beberapa poin yang perlu diperhatikan. Adalah 1, integrasi dengan sistem yang sudah ada. Penting untuk memilih platform big data yang dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada di perusahaan. Nah, hal ini akan memudahkan proses migrasi dan meminimalkan gangguan operasional. Dan yang kedua adalah kepatuhan terhadap kebutuhan bisnis. Misalnya, jika perusahaan memiliki kebutuhan analisis real time, maka platform yang mampu menyediakan data secara real time akan menjadi pilihan yang tepat. Dan yang ketiga adalah keamanan dan privasi data. Ini penting untuk memilih platform yang memiliki perlindungan keamanan yang baik untuk melindungi data perusahaan. Hal ini termasuk memilih layanan yang hosting yang menawarkan fitur keamanan yang dapat diandalkan. Dan yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Ini artinya yaitu mengidentifikasi kebutuhan keterampilan yang diperlukan dan melibatkan karyawan dalam pelatihan reguler. Di pelatihan dan pengembangan karyawan ini ada beberapa poin penting, yaitu 1, mengidentifikasi kebutuhan keterampilan. Apa yang diperlukan, yaitu yang diperlukan oleh karyawan untuk mencapai tujuan bisnis, ini dapat melibatkan menganalisis kebutuhan saat ini dan untuk masa depan. Dan yang kedua yaitu pelatihan reguler. Karyawan perlu terlibat dalam pelatihan reguler ini untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dan juga pelatihan ini dapat berupa pelatihan di tempat kerja, kursus, dan lain-lain. Tujuannya yaitu tujuan utama dari pelatihan reguler ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja. Terus yang keempat, kerjasama dengan pihak eksternal. Artinya yaitu menggandeng penyedia layanan atau konsultan yang memiliki keahlian dalam implementasi big data. Kerjasama ini dapat membantu perusahaan untuk mengatasi tantangan teknis dan mengoptimalkan proses implementasi.
Dan poin penting dalam kerjasama pihak eksternal, yang pertama yaitu satu tadi, menggandeng penyedia layanan atau konsultan. Perusahaan dapat mencari dan bekerja sama dengan penyedia layanan atau konsultan yang memiliki pengalaman dalam implementasi atau keahlian dalam implementasi big data. Dan yang kedua, keahlian dalam implementasi big data. Penting untuk memilih mitra yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam implementasi big data, karena mereka harus memahami teknologi dan alat yang digunakan dalam big data, serta memiliki pengetahuan yang terbaik dalam tren terkini dalam industri. Dan yang ketiga, mengintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Kerjasama dengan pihak eksternal harus memperhatikan kemampuan platform big data untuk diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada di perusahaan. Hal ini penting agar implementasi big data dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan operasional yang sedang berjalan. Dan yang keempat, yang kelima, pengelolaan risiko dan pengembangan strategi berkelanjutan. Ini artinya yaitu perusahaan perlu dikembangkan strategi pengelolaan risiko yang komprehensif dan memiliki rencana keberlanjutan jangka panjang. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap risiko dan solusi yang dapat diimplementasikan untuk menguranginya. Di pengelolaan risiko dan pengembangan strategi keberlanjutan ini ada beberapa poin penting, yaitu pengembangan strategi. Yaitu perusahaan perlu mengembangkan strategi yang komprehensif untuk mengelola risiko dan memastikan keberlanjutan bisnis tadi ya. Dan yang kedua, rencana keberlanjutan jangka panjang. Rencana keberlanjutan jangka panjang yang mencakup tujuan dan langkah-langkah konkret untuk mencapai keberlanjutan bisnis. Rencana ini harus mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dalam operasional perusahaan. Dan yang ketiga, pengelolaan risiko. Perusahaan perlu mengelola risiko dengan cara yang efektif agar pengelolaan risiko yang baik itu dapat membantu perusahaan menghadapi tantangan dan mengurangi kerugian yang mungkin timbul. Jadi untuk pengaplikasian big data tadi atau presentasi tadi yang kami sampaikan dapat disimpulkan yaitu melalui pemahaman tentang kesiapan, strategi implementasi, manfaat, dan tantangan big data, industri retail dapat merancang pendekatan yang holistik. Kesiapan yang baik membuka pintu untuk strategi implementasi yang efektif dengan menerapkan strategi yang matang. Perusahaan retail dapat meraih manfaat big data sambil mengatasi tantangan yang muncul. Pemantauan terus-menerus dan evaluasi kerja adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan keberlanjutan dalam pemanfaat teknologi big data. Mungkin itu kesimpulannya. Dan untuk selanjutnya yaitu kami sampaikan terima kasih untuk para pemirsa atau pendengar yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok 11 ini. Mungkin sekiranya jika ada kata salah atau kata yang kurang enak atau presentasinya kurang lancar, kami selaku perwakilan dari kelompok 11 mengucapkan permintaan maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.